Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat desa serta penggiat desa. Salam Merdesa. Bertemu kembali dengan saya Kang Fuad, pendamping Desa Margoyoso, Kecamatan Pati, Jawa Tengah. Kang Fuad akan memberikan beberapa informasi mengenai tentang desa. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk para sahabat desa serta penggiat desa. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat desa yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga channel Kang Fuad ini bisa berkembang, bermanfaat untuk orang banyak. Selamat menikmati. Pada saat ini Kang Fuad akan membuat tutorial cara mendownload aplikasi SDGs Desa di smartphone. Langkah pertama yaitu kita masuk di Play Store. Setelah kita masuk di Play Store, selanjutnya kita tuliskan SDGs Desa, maka akan tampil logo SDGs Desa, kemudian itu kita install. Namun karena Kang Fuad sudah menginstal, maka selanjutnya Kang Fuad akan membuka seperti apa tampilan pada layar berikutnya. Setelah masuk pada aplikasi SDGs Desa, kita bisa melihat seperti berikut ini, yaitu akan tampak seperti ini. Adapun cara mengisi username dan password adalah yaitu username diisi dengan nomor NIK KTP para pokja. Selanjutnya untuk password itu ditulis nomor HP masing-masing pokja. Apabila daftar susunan pokja belum dikirimkan kepada pendamping desa kemudian diteruskan kepada kementerian, maka anggota pokja belum bisa membuka aplikasi SDGs Desa berikut. Selanjutnya Kang Fuad akan mencoba menjelaskan cara mengisi kuesioner dari yang pertama, yaitu tentang survei desa. Di dalam survei desa itu ada beberapa bidang item yang akan disurvei. Yang pertama yaitu lokasi, yang kedua yaitu pemerintahan, kemudian yang ketiga yaitu musyawarah desa, yang keempat adalah regulasi desa, yang kelima adalah APBD, yang keenam adalah aset desa, yang ketujuh layanan, yang kedelapan kerjasama, yang ke-9 lembaga kemasyarakatan, yang ke-10 BUMD, yang ke-11 unit usaha BUMDes, kemudian yang ke-12
infrastruktur lainnya. Ini merupakan bagian atau item di dalam kuesioner yang ada di survei desa. Selanjutnya coba kita akan terangkan tentang entry survei desa, yaitu lokasi. Di sini ada foto balai desa. Klik pada kotak tersebut. Nah, maka kemudian foto bisa diupload di kotak tersebut. Yang kedua, selain foto balai desa, ditanyakan pula email desa, kemudian website desa kalau memiliki, kemudian Facebook desa, yang selanjutnya alamat Twitter desa, kemudian alamat Instagram desa, kemudian kalau memiliki alamat YouTube desa, kemudian status desa. Status desa di sini yang dimaksud desa atau termasuk kelurahan atau kampung, atau bahasa lainnya seperti nagari atau gampong. Ya, itu terdapat pada lokasi entry survei desa. Selanjutnya coba kita ke bagian pemerintahan desa. Di dalam pemerintahan desa ini ada kuesioner yang mesti diisi. Yang pertama yaitu jabatan kepala desa, ya. Kemudian pertama kepala desa dulu, ya. Sudah diisi kepala desa, atau nanti berurutan kepala desa, kemudian bisa sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan tata usaha, kepala atau kaur keuangan, kemudian kaur perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, ketua badan permusyawaratan desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan pegawai desa. Di sini ini pada kolom jabatan, ya. Coba kita pilih umpama kepala desa. Setelah kita memilih kepala desa, yaitu nama kepala desa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ya. Cukup sampai di situ untuk pemerintah desa. Cuma ada 3 item, yaitu jabatan, nama, jenis kelamin, ya. Demikian pula nanti bila ini diganti sekretaris desa, nama, ya, nama sekretaris desa, jenis kelamin, ya. Kemudian disimpan, ya. Kemudian coba kita akan masuk pada item musyawarah desa. Musyawarah desa itu pada kuesioner pertama tertulis bulan ke. Di sini ditulis angka, umpama ini bulan Maret, maka ditulis angka 3, ya. Selanjutnya agenda musyawarah itu ditulis, ya, diketik, ya. Di sini umpama agendanya pada bulan Maret ini adalah musyawarah tentang pembentukan Pokja SDGs desa, umpama seperti itu, ya. Kemudian ada dokumen hasil musyawarah, tidak dijawab ya atau tidak. Kalau iya ditulis ya, kalau ada, kalau tidak ditulis tidak ada. Selanjutnya unsur masyarakat yang hadir, ya. Ada unsur perempuannya kalau ada di centrang, kemudian ada tokoh agamanya kalau ada di centrang, kemudian pengusaha ataupun masuk di lainnya, ya. Ini pada item musyawarah desa. Ketik lainnya bila kolom ini tidak mencukupi, kolom perempuan, tokoh agama, pengusaha lainnya,
maka boleh diketik di bagian ketik lainnya, kemudian simpan. Selanjutnya kita masuk di regulasi desa. Ya, regulasi desa umpama di sini pada jenis peraturan ini ada peraturan desa, ada peraturan kepala desa, dan ada SK kepala desa. Ya, ini umpama tentang peraturan, yaitu ada peraturan desa, kita pilih peraturan kepala desa dan SK kepala desa, kita pilih. Kemudian keberadaannya ada atau tidak, umpama ada pada bulan Maret ini ada perdes atau tidak. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Kalau bulan Maret ada perkades ada tidak, kalau ada ditulis ada, ya. Itu untuk. Kemudian nomor dokumen atau nomor perdes maupun nomor perkades. Kemudian bulan, ya, bulan diisi bulan sesuai perdes ataupun perkades atau SK kades. Kemudian tahun diketik dengan angka, kemudian simpan. Itu contoh regulasi desa, yaitu entry survei desa pada item regulasi desa. Selanjutnya kita melangkah di APBD. Di dalam APBD, anggaran pendapatan desa tahun sebelumnya, nah ini ada tahun sebelumnya, anggaran pendapatan ditulis rupiah, kemudian dana desa dari APBN ditulis rupiah, selanjutnya pendapatan asli desa ditulis rupiah, bagian dari pajak dan retribusi daerah ditulis rupiah, alokasi dana desa ditulis rupiah, bantuan keuangan dari provinsi ditulis rupiah, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Garing Kota tulis rupiah, hibah dan sumbangan pihak ketiga ditulis rupiah, lain-lain pendapatan desa yang sah ditulis rupiah. Itu untuk pendapatan tahun sebelumnya. Kemudian anggaran belanja desa tahun itu tadi pendapatan. Selanjutnya anggaran belanja desa tahun sebelumnya ditulis, ya. Di sini ada anggaran pengeluaran, ada bidang penyelenggaraan pemerintahan, ada bidang pelaksanaan pembangunan desa, ada bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian ada bidang pembinaan masyarakat, belanja modal dalam kurung tanah, bangunan, jalan, komputer, dan lain-lain, penyertaan modal ke BUMDes lainnya, kemudian belanja tak terduga, konsumsi rapat, dan sebagainya, ya. Ini ditulis pada anggaran APBD sebelumnya. Kemudian kalau sudah selesai simpan, ya, simpan. Kalau selanjutnya coba kita mencoba dilanjutkan, yaitu aset desa. Aset desa di sini ada satuan unit, ya. Umpama berbentuk motor, maka di situ ditulis unit, ya. Kemudian kalau itu aset desa berbentuk tanah, maka ditulis hektar, HA, hektar. Kemudian kalau dirupiahkan akan bernilai berapa rupiah, ya. Ini ditulis. Jadi umpama desa memiliki 3 motor, ya, satuan 3 motor, maka rupiahnya umpama ditaksir satu kendaraan bernilai 10 juta, maka ditulis 30 juta 3 kendaraan. Kemudian simpan. Selanjutnya layanan. Layanan di sana ada kuesioner, yaitu kecepatan akses internet. Jadi internet di daerah desa itu cepat atau sedang atau lambat, ya. Kemudian yang dimaksud ini jaringan, ya. Kemudian sistem informasi digunakan, jarang digunakan, tidak digunakan, atau tidak ada, ya. Itu. Kemudian sistem keuangan digunakan,
sama, jarang digunakan, tidak digunakan, atau tidak ada, ya. Itu ditulis. Selanjutnya jumlah surat tidak mampu, surat keterangan tidak mampu itu pada tahun ini sudah mengeluarkan berapa surat. Kemudian jumlah penduduk yang belum rekam KTP berapa, yang belum bikin KTP atau rekam KTP itu berapa ditulis. Kemudian jumlah penduduk belum di KK berapa. Selanjutnya bagaimana pelayanan desa, baik atau cukup baik atau buruk, ini bisa ditulis. Apakah ada data statistik desa? Ada, tidak. Kalau ada ditulis ada, kalau tidak ditulis tidak. Berapa petugas yang menangani statistik? Ditulis angka. Kemudian ketersediaan data SDGs tahunan. Ada tidak ketersediaan data SDGs tahunan? Ya. Kalau ada ditulis ada, kalau tidak ditulis tidak ada. Selanjutnya, apakah data SDGs sudah digunakan untuk RKPDes, APBDes terakhir? Kalau belum digunakan ditulis tidak, kalau sudah digunakan ditulis ada. Kemudian nama pendamping desa, ya. Di sini bisa ditulis nama pendamping desa itu bisa ditulis PLD-nya, maupun kalau desa tidak memiliki PLD bisa ditulis pendamping desanya, ya. Kemudian jenisnya laki-laki perempuan, nomor HP pendampingnya berapa ditulis. Selanjutnya struktur terakhir IDM, yaitu status terakhir desa. Ini desa sangat tertinggal, desa tertinggal, berkembang, maju, ataupun mandiri, itu ditulis di kolom ini. Kemudian kalau sudah selesai simpan, ya. Kemudian masih ada lagi item kerjasama. Coba kita lihat kerjasama. Kerjasama ada kuesioner pihak yang diajak. Kalau ada kerjasama antar desa atau lintas desa itu, kalau ada kerjasama ditulis ada kerjasama, ya. Kemudian lingkup kerjasamanya yaitu antar desa, atau dengan pemerintah daerah, atau dengan pemerintah pusat, atau dengan swasta, atau dengan lembaga internasional. Kalau ada, ini ditulis di sini. Kalau tidak ada berarti tidak. Kemudian tahun berakhir, kalau memang ada kerjasama, itu berakhirnya kerjasama itu pada tahun berapa, ini ditulis. Kemudian jumlah pemanfaat, ya. Jumlah pemanfaat itu adalah manfaat dari kerjasama, umpama antar desa itu bisa dimanfaatkan atau dirasakan kemanfaatannya untuk berapa orang jiwa, ya. Ini ditulis di sini. Kemudian nilai kerjasama, kalau itu berupa uang maka bisa diwujudkan dalam rupiah, ya. Selanjutnya kalau sudah selesai simpan, ya. Kemudian kita masuk ke lembaga kemasyarakatan desa, ya. Lembaga kemasyarakatan desa di sini ditulis nama lembaga, ya, yang ada di desa tersebut. Kemudian ditulis jumlah pengurus, jumlah anggota, ya. Kemudian simpan, ya. Ini cukup hanya 3. Kemudian BUMDesa ditulis BUMDesa itu nama BUMDesnya apa, alamat emailnya apa, websitenya apa, Facebooknya apa, Twitternya apa, Instagramnya apa, YouTube-nya apa kalau ada, modal awal berapa, dari warga berapa kalau ada, dari pihak lain berapa kalau ada, omset setahun terakhir berapa, keuntungan bersih setahun terakhir berapa, keuntungan kotor belum dikurangi pajak setahun terakhir berapa, ya. Kemudian nilai aset dan sebagainya, ya. Nanti di sini ada ditulis komisaris, kemudian ada komisaris,
ada atau pembina, kemudian ditulis namanya, nik nomor penduduknya berapa, nomor HP-nya berapa, nama pembinanya, pembina duanya siapa ya, nama, nik. Kalau sudah selesai, selanjutnya simpan ini. Kemudian unit usaha BUMDes. Yang dimaksud di sini unit usaha BUMDes adalah unit yang ada di dalam BUMDes ya. Nama unit usahanya apa? Umpama simpan pinjam, tulis simpan pinjam. Kemudian jumlah unit usahanya di dalam BUMDes itu ada berapa? Kalau ada simpan pinjam, sewa menyewa, ataupun jual perdagangan umum ya, ataupun yang lain, maka ditulis jumlah unit usaha. Kemudian jumlah pekerja ya, ditulis keuntungan bersih, omset tahun lalu, aset unit usaha tahun lalu ya, kemudian simpan. Kemudian yang terakhir yaitu infrastruktur dan lainnya. Di sini sarana transportasi yang biasa digunakan sebagai sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kecamatan, sarannya apa ya. Ini ditulis ada pakai angkutan umum, ada kendaraan pribadi, ada sepeda, becak, ada bentor, delman, ataupun jalan kaki ya. Ini kemudian jenisnya bisa, kalau pakai pribadi bisa ojek, bisa kendaraan roda 3, kalau di daerah kepulauan bisa pakai perahu ya. Ini jenis. Kemudian jarak yang ditempuh berapa kilo ya, itu waktu tempuh berapa menit, biaya dalam kurung kali rupiah itu adalah biaya yang ditulis rupiah. Kemudian ditulis jarak ke kantor bupati itu naiknya apa, pribadi atau ada angkutan umum ya. Kemudian jenis angkutannya apa, jarak yang ditempuh berapa kilo, waktu yang ditempuh berapa jam, biaya kalau pakai umum ataupun pribadi, biaya untuk sampai ke kantor bupati jaraknya menghabiskan berapa rupiah. Kemudian kantor camat, lain dan sarana itu ditulis sampai ke bawah sampai terakhir, yaitu ini sangat banyak sekali ya. Ini nanti bisa dilihat setelah anggota Pokja memiliki username dan password untuk bisa membuka aplikasi SDG Sisa. Saya kira untuk cara pengisian kuesioner entry survei desa di SDG Desa saya cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.